Semoga dalam keadaan sehat, berbahagia ya. Tetap semangat pada hari ini. Kita berjumpa kembali dengan Bapak di sini yang akan membahas terkait dengan bagaimana kita mampu menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good government. Nah, seperti apakah itu good government? Nah, untuk itu kita akan memahami melalui kegiatan membaca, diskusi, tanya jawab, dan menjawab soal latihan. Tentu anak-anak nanti dapat dan mampu mendeskripsikan pengertian pemerintahan yang baik atau disebut dengan good government, kemudian mendeskripsikan asas-asas pemerintahan yang baik atau good government, mengidentifikasi aspek-aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, tentu hari ini kita cukup 7 pembelajaran kita ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, keberhasilan bukanlah milik orang lain yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Nah, ini tentu dari pendapatnya B.J. Habibie ya, atau statementnya dari B.J. Habibie. Tentu ini menjadi tolak ukur kita untuk mengetahui pemerintahan yang baik. Jadi, tidak lepas dengan usaha dan kerja keras kita. Berbuatlah sesuatu yang akan membuat dirimu di masa depan. Berterima kasih padamu. Perbuatan dan keputusan kita hari ini akan membentuk bagaimana kita hidup di masa depan. Nah, artinya seorang atau bisa mampu menjalankan pemerintahan yang baik atau bisa memimpin yang baik itu adalah tidak lepas dengan bagaimana kita mampu berbuat dan mengambil keputusan yang baik. Karena dalam pemerintahan yang baik itu tidak lepas dengan keputusan dan perbuatan yang dia tunjukkan kepada rakyatnya. Nah, tentu dalam hal ini kita akan memahami seperti apakah pemerintahan yang baik itu, bagaimana pemerintahan yang baik. Nah, mari kita sama-sama berpikir ya. Nah, good governance itu adalah suatu manajemen yang bertanggung jawab dan profesionalitas serta disiplin administratif menjalankan pembangunan dan menciptakan legal serta political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, di sini maksudnya adalah pemerintahan yang baik atau good government itu adalah menonjolkan apa? Tanggung jawab, profesionalitas, dan disiplin administratif. Ini yang biasa didengung-dengungkan di Indonesia ya, disiplin administratif. Jadi tanpa administrasi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang sudah dilaksanakan. Sehingga apa? Dia harus mampu menciptakan hukum serta political framework-nya. Nah, bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Yang kedua, good government pada dasarnya adalah suatu usaha atau suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Nah, itu ya, itu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan. Lagi kita garis bawahi ada keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Good government di Indonesia itu adalah berawal dari adanya gerakan reformasi. Gerakan reformasi di sini itu adalah perombakan sistem yang menuntut demokrasi yang bersih. Demokrasi yang bersih itu artinya apa? Segala aspek demokrasi berarti itu ada penonjolan tentang hak asasi manusia itu sendiri dan adanya kebebasan. Kebebasan dari siapa? Ya, kebebasan untuk kita semua dengan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sekarang kita pahami bagaimana sih asas-asas undang-undang administrasi pemerintahan yang baik, ya. Nah, tentu di sini kita dapat melihat ada 3 poin utama di dalam asas-asas undang administrasi pemerintahan. Pertama itu adalah legalitas, kedua adalah perlindungan HAM, dan ketiga adalah asas-asas undang-undang pemerintah yang baik. Nah, di sini artinya poin yang ketiga ini adalah hal yang mengkhusus yang kita bahas. Legalitas berarti kita adalah mengedepankan dasar hukum, kemudian menerbitkan tindakan yang harus dengan pemerintah yang berwenang, kemudian menggunakan wajib berdasarkan Perum dan asas-asas undang-undang pemerintahan yang baik, kemudian dilarang menyalahgunakan wewenang yang tidak sewajarnya. Kemudian perlindungan HAM, tidak boleh melanggar hak-hak dasar masyarakat atau rakyatnya. Kemudian asas-asas undang-undang pemerintahan yang baik itu pasti ada di dalamnya kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum,
pelayanan yang baik, dan asas-asas ini tentunya berlaku untuk sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim dalam putusannya. Dari penjelasan ini, kepastian hukum berarti ini adalah ingin menegakkan keadilan, gitu ya. Artinya semuanya sama. Yang salah ya salah, yang benar kita bela. Kemanfaatan ya ini manfaatnya untuk kalangan masyarakat, artinya untuk semua, ya, untuk kepentingan umum. Ketidakberpihakan. Nah, lagi kembali kepada poin yang pertama. Ketidakberpihakan artinya ya transparansi. Kemudian kecermatan, ketelitian, ini yang dibutuhkan juga dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak menyalahgunakan wewenang, ya kalau baru kita menjabat ya tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, sehingga tidak yang namanya sewenang-wenang itu tidak memberikan keadilan kepada masyarakatnya. Keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan baik tentu ini juga sudah mudah kita pahami. Nah, aspek karakteristik pemerintahan yang baik itu ada 4 aspeknya nih. Karakteristik pemerintahan yang baik itu ada hukum dan kebijakan. Nah, hukum dan kebijakan itu artinya perlindungan dan kebebasan, seperti yang tadi, kepastian hukum. Kemudian ada kompetensi dan transparansi pemerintahan. Ini adalah kemampuan buat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian ada desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi dalam departemen. Desentralisasi itu artinya diberikan wewenang untuk mengatur, dan dekonsentrasi itu adalah pelimpahan kekuasaan. Nah, di sini tentu kita dalam hal meminit sehingga bisa menunjukkan dan memberikan aparatur pemerintah yang baik atau budaya kinerja yang baik. Kemudian berikutnya adalah menciptakan pasar. Pasar yang bagaimana diciptakan? Tentu adalah pasar yang mampu bersaing atau yang kompetitif. Kompetitifnya apa? Ya baik lokal, regional maupun global. Tentu di sini harus diciptakan. Tujuannya apa? Untuk penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, kemampuan pemerintahan yang melakukan kontrol terhadap makroekonomi. Nah, tentu ini kita berhubungan dengan perekonomian bangsa itu sendiri. Nah, menurut Norvaldis Foundation for the Sustainable Development atau disingkat dengan NFSD, di sini juga menekankan karakteristik daripada pemerintahan yang baik itu adalah adanya legitimasi dari pemerintahan. Legitimasi itu artinya kekuasaan yang penuh dari pemerintahan dalam mengambil keputusan yang transparansi. Kemudian berikutnya akuntabilitas, itunya memberikan keputusan penuh dengan tanggung jawab. Kemudian kompetensi pemerintahan dalam memformulasikan kebijakan dan memberikan pelayanan. Ini juga penting ya, kompetensinya pemerintah dalam memformulasikan kebijakan dan memberikan pelayanan. Artinya apa? Selalu mengutamakan kepentingan rakyat, ya. Jadi rakyat yang utama karena sesuai dengan kedaulatan rakyat itu sendiri. Kemudian berikutnya ada penghormatan HAM. Nah, penghormatan HAM ini selalu didengung-dengungkan. Ini kalau kita berbicara tentang karakteristik pemerintahan yang baik, itu adalah kita tidak lepas dengan nilai-nilainya Pancasila itu sendiri. Sila pertama itu adalah sebagai inputnya, sila kedua, ketiga, dan keempat itu adalah sebagai proses dalam menjalankan kegiatan, dan sila kelima itu adalah merupakan suatu outputnya atau hasil yang diciptakan. Nah, tentu karena kita berbicara tentang hasil yang kita ciptakan dalam proses itu, kita tidak lepas dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kemudian berikutnya tidak lepas dengan nilai pemerintahan dan nilai nasionalisme, termasuk juga nilai-nilai penghormatan HAM itu sendiri, ya. Nah, demikian terkait dengan pemaparan dari karakteristik pemerintahan yang baik. Kita memahami daripada pengertiannya, kemudian asas-asas daripada pemerintahan yang baik. Thank you very much for your attention.
Happy you birthday and Skanbara Pride. Terima kasih, selamat